Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yuyun Apriyanti dengan NIM 17046221010 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode pencatatan akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi yaitu pengolahan data melalui penambahan atau pengurangan sumber daya yang ada. Nah, pelaporan transaksi ini akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan dalam pemerintah daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam pencatatan akuntansi keuangan daerah, kita dapat menggunakan 3 metode. Yang pertama ada single entry, yang kedua ada double entry, dan yang ketiga ada triple entry. Yang pertama ada single entry. Sistem pencatatan single entry ini biasa disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Nah, dalam sistem ini pencatatan transaksi hanya dilakukan satu kali pencatatan. Transaksi yang berakibat pada bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat pada berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pencatatan single entry ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi di sisi lain, sistem single entry ini memiliki kelemahan, yaitu kurang bagus untuk pelaporan karena sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang sering terjadi serta sulit untuk mengontrol keuangan. Nah, yang kedua ada double entry. Sistem pencatatan double entry ini sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat 2 kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu belanja ditambah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Transaksi yang menambah aktiva akan dimasukkan ke dalam sisi debit, sedangkan yang mengurangi aktiva akan dimasukkan ke dalam sisi kredit. Pencatatan dengan sistem double entry ini menggunakan basis kas modifikasi, yaitu pencatatan akuntansi yang hanya berlaku pada pencatatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan pencatatan di luar penerimaan dan pengeluaran kas akan dicatat dengan basis akrual. Nah, yang ketiga ada triple entry. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry yang ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK, SKPD maupun bagian keuangan atau SKPD juga mencatat transaksi pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Dalam menyusun laporan akuntansi keuangan yang baik, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu relevan. Relevan artinya bahwa informasi yang disajikan harus berhubungan dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengambil keputusan. Nah, yang kedua yaitu dapat dimengerti. Dapat dimengerti berarti laporan keuangan yang disusun harus mudah dipahami oleh si pemakai. Yang ketiga yaitu netral. Netral artinya laporan keuangan yang disajikan bersifat umum, objektif dan tidak memihak pada kepentingan pemakai tertentu. Yang keempat ada daya uji.
Daya uji artinya laporan keuangan yang disusun harus sesuai berdasarkan konsep-konsep dasar akuntansi dan prinsip akuntansi yang dianut sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain. Nah, yang kelima yaitu tepat waktu. Artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat pada waktunya. Dan yang keenam ada daya banding. Artinya bahwa perbandingan laporan keuangan dapat diadakan baik antara laporan perusahaan dalam tahunan tertentu dengan tahun sebelumnya. Dan yang ketujuh yaitu lengkap, artinya bahwa laporan keuangan harus disusun sesuai syarat yang. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas salah satu contoh jurnal. Di sini saya mengambil contoh jurnal riset akuntansi dan keuangan dengan judul Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan atau DPPK Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Dari contoh kasus tersebut dapat dianalisa bahwa agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan sistem akuntansi yang baik, yang transparansi, adil, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Bandung menerapkan Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002. Setelah diterapkannya Keputusan Mendagri ini, pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung secara keseluruhan adalah baik. Pelaksanaan akuntabilitas laporan keuangan daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik, dan sistem akuntansi keuangan daerah pada DPPK Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai pengaruh akuntabilitas laporan keuangan daerah. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana metode pencatatan akuntansi keuangan daerah. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Semoga bermanfaat. Dah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.